kemarin ya kalau nggak salah itu kita sudah membahas tentang dinamika rotasi ya. Jadi dinamika rotasi. Nah, di sini pada bab ini ya kita akan mempelajari gerak melingkar, tetapi sudah melibatkan ini apa namanya penyebab kenapa dia bergerak melingkar. Nah, di situ kemarin kan sudah dipelajari besaran-besaran yang terkait ya. Yang sudah kita pelajari itu pertama adalah, masih ingat kemarin apa? Yang pertama adalah momen inersia. Ya, momen inersia. Lambangnya apa ini kemarin? Momen inersia? I. Ya, lambangnya I ya. Jadi momen inersia ini bentuknya tergantung apa namanya jenis bendanya ya. Kemarin kita bagi dua. Jadi ada benda yang kita sebut sebagai benda titik kan ya. Masih ingat benda titik atau sering disebut dengan partikel ya, partikel. Ya, benda titik atau partikel ya. Kemarin Bapak udah jelasin bentuk momen inersianya, masih ingat nggak kalian? I sama dengan, tinggal dijumlahkan saja ya. Jadi M1 R1 kuadrat ditambah M2 ditambah kali maksudnya, dikali dengan R2 kuadrat dan seterusnya gitu ya, tergantung berapa banyak partikelnya. Nah, R-nya masih ingat? R itu apa? Masih ingat nggak kemarin? Jarak diukur dari Pusat. Ya, pusat putarnya ya. Jadi jarak massa ke pusat putar itu R-nya ya, kemarin sudah ya. Nah, kemudian benda yang kedua ini ada yang disebut dengan benda tegar. Jadi ada benda tegar. Ya, jadi ada benda tegar. Nah, kalau benda tegar ya benda ya. Jadi kemarin I-nya itu bentuknya adalah integral ya. Jadi bukan dijumlahkan per partikel seperti itu, tapi ini integral. Integral apa? Integral apa namanya? Masih ingat kemarin? R kuadrat dm, ya, R kuadrat dm. Nah, kalian nggak usah dipikir apa dipusingkan dengan definisi. Nah, kita langsung saja. Kemarin itu yang minta minta dipelajari ada berapa jenis benda kemarin? Masih ingat nggak kalian? Apa aja dari benda tegar ini? Pertama adalah batang ya. Jadi batang homogen ya. Jadi batang homogen. Kalian masih ingat nggak kalau batang homogen itu diputar di pusat massanya, momen inersianya nanti kita hasilkan momen inersia pusat massa namanya ya. Itu kemarin berapa? Kalau batang 1/12 ya 1/12 M L kuadrat ya. Itu kalau batang homogen. Kemudian yang kedua itu ada yang disebut dengan apa namanya? Silinder ya, silinder. Nah, silinder secara umum I-nya berbentuk apa kemarin? Masih ingat nggak? Setengah M, masih ingat yang kemarin? R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Masih ingat nggak yang ini? Halo, halo? Masih ya? Nah, dari sini kemudian kita bisa tentukan silinder itu ada apa aja kemarin teh? Pejal sama kulit. Nah, jadi dari sini ini kan silinder umum ya. Nah, nanti ada silinder pejal ya. Jadi ada silinder pejal, kemudian ada kulit silinder ya, kulit silinder ya. Jadi kalau silinder pejal apa? Momen inersianya? Pejal itu setengah mr kuadrat. Ya, setengah mr kuadrat. Itu kalau silinder pejal. Kalau kulit silinder kemarin apa? I sama dengan? Setengah M. Ada setengahnya gitu kalau kulit silinder? Tidak ada. Jadi apa? MR kuadrat. Iya, MR kuadrat. langsung saja MR kuadrat, gitu ya. Jadi ini adalah kulit silinder, ini adalah silinder pejal, gitu ya. Oke, nah kemarin itu. Nah, satu lagi yang perlu kita pelajari, masih ingat nggak? Apa nih? Jadi dari benda tegar ini yang wajib kalian tahu itu adalah apa? Yang wajib diketahui itu adalah bola, ya. Jadi di sini bola ya. Jadi bola. Nah, di sini untuk bola, di sini pun kita bagi dua ya. Jadi ada apa namanya bola pejal dan kulit bola, ya, kulit bola.
Nah, kalau bola pejal, ada yang masih ingat nggak berapa momen inersianya? 2/5. 2/5 ya. Jadi kalau bola pejal itu adalah 2/5 ya. MR kuadrat. Kalau kulit bola ada yang masih ingat? 2/3. Iya, betul. 2/3 MR kuadrat. Itu ya. Jadi sebenarnya ini yang wajib kalian ketahui ya. Jadi ya jenis benda banyak, tapi yang wajib diingat-ingat itu pertama adalah batang ya. Jadi batang homogen kalau diputar di tengah itu nanti momen inersinya 1/12 ini tadi ya, ML kuadrat gitu. Kemudian silinder, silinder ini ada silinder pejal dan juga ada kulit silinder. Kemudian bola pun sama ya, ada bola pejal, ada kulit bola. Itu ya. Oke, nah kemarin itu sudah kita pelajari. Kemudian sekarang Bapak akan bahas besaran yang berikutnya ya. Jadi besaran yang berikutnya yang harus kalian ingat di samping momen inersia. Nah, yang berikutnya di sini ada yang disebut dengan momen gaya. Ya, momen gaya. Masih ingat nggak lambang momen gaya itu apa? Tahu. Ya, lambangnya tau ya. Jadi momen gaya itu gampangnya begini. Dia adalah panjang lengan dikalikan dengan gayanya gitu. Ya, meskipun definisi matematis awalnya nggak gini. Ya, jadi definisi awalnya sih tau itu vektor sebenarnya adalah R cross F gitu. Jadi ini perkalian silang antara dua buah vektor. Jadi vektor posisi dengan vektor gaya. Tapi yang sering dipakai ya dalam banyak kepentingan praktis ya itu langsung begini. Ya langsung yang ini gitu. Jadi yang ini nanti kita sebut bahwasanya L-nya itu disebut dengan lengan ya. Jadi lengan gaya atau lengan momen gaya. Lengan momen gaya. Nah, kemudian F-nya ya tentu saja adalah gaya. Ya, gaya. Nah, kemudian yang disebut dengan lengan gaya atau lengan momen gaya itu mana? Yaitu jarak antara garis kerja gaya terhadap pusat putar. Jadi maksudnya gini. Jadi kalau misalnya ini ada benda ya, benda bebas saja seperti ini. Kemudian pusat putarnya ada di sini. Nah, ini pusat putarnya tuh. Jadi ini pusat ya. Jadi pusat. Nah, kemudian sebuah gaya itu diterapkan di sini. Misalnya ini sebuah gaya nih. Nah, ini F misalnya. Bekerja pada benda itu. Mana yang disebut dengan lengan gayanya? Nah, lengan gaya itu adalah garis kerja. Jadi jarak antara pusat putar dengan garis kerja gaya. Jadi garis kerja gaya itu perpanjangan gaya ini. Jadi kalau Bapak perpanjang ke sana ya. Nah, jadi gaya ini boleh digeser-geser sepanjang garis ini gitu ya. Nah, nanti jarak ini itulah yang disebut dengan lengan gayanya. Ini siku-siku ya. Nah, ini yang kita sebut L-nya. Nah, L ini menjadikan si benda ini berputar. Ya, berputar arahnya kalau dalam kasus ini ya berarti ke sana ya. Nah, arah muternya ke situ. Ya, jadi searah dengan searah dengan arah jarum jam ya. Nah, jadi di sini biasanya sih kalau searah putaran arah jarum jam itu dianggap positif, tapi ini bukan mutlak ya. Jadi kalian bisa menggunakan perjanjian yang sebaliknya. Jadi kalau misalnya positif itu muternya searah jarum jam misalnya ke sana. Nah, kalau searah jarum jam itu dikatakan taunya positif, ya berarti yang berlawanan kita anggap negatif gitu. Yaitu berputar dengan berlawanan arah dengan arah jarum jam, ya. Jadi ini boleh dibalik ya, seperti kita mengatakan gaya ke kanan itu positif, ke kiri negatif, itu kan boleh dibalik. Jadi misalnya yang ke kiri positif boleh, berarti ke kanannya negatif gitu ya. Oke ya. Nah, ini kita ambil contoh nih. Sebentar ya, Bapak tampilkan contohnya. Oke, ini bisa dihapus nggak? Yang keterangan ini bisa dihapus? Halo, bisa dihapus nih? Boleh, Pak. Boleh ya. Nah, coba kalian perhatikan yang ini. Nah, di situ ada banyak benda, ada banyak gaya. Bekerja pada sebuah roda ini ya, jari-jarinya adalah 40 cm. Nah, di situ pertanyaannya adalah, tentukan besar momen gaya atau torsi ya, total terhadap poros yang tegak lurus bidang dan melalui titik O. Jadi, ini pusatnya, ya, yang ini pusatnya, titik O ini pusat putarnya di situ. Oke, nah kalau itu pusat putarnya, ada nggak gaya yang bisa kita eliminasi? Artinya nggak usah kita hitung, yaitu gaya yang arahnya
atau perpanjangan garis kerja gayanya menyentuh 8 pusat. Newton. Nah, jadi di sini kalian bisa mengeliminasi gaya yang ini. Gaya yang 8 Newton ini nggak usah dianggap gitu. Kenapa? Karena arahnya menuju pusat. Jadi dia tidak punya lengan gaya. Jadi lengan gayanya sama dengan 0 gitu ya. Nah, sehingga nanti yang kita hitung cuma gaya ini. Jadi 6 Newton ya, anggaplah ini misalnya 6 Newton itu F1 misalnya. Kemudian gaya yang 5 Newton kita sebut F2 misalnya. Kemudian yang 9 Newton kita sebut F3. Nah, jadi cuma 3 gaya ini saja. Oke? Nah, sekarang Bapak tanya lagi, F1 itu lengan gayanya jadi berapa dong? Jadi untuk gaya F1, lengan gayanya yang mana? Dengan gayanya. Ya, tadi perpanjangan apa gaya, jadi garis kerja gaya ya. Jadi kalian perpanjang saja gayanya, itu kalau diperpanjangkan ke sana tuh. Nah, jadi jaraknya itu sama saja dengan panjang O ke P. Betul nggak? Halo, halo, halo. Betul. OP. Kalian tahu ini OP cara nyarinya gimana? Kalau jari-jarinya sama dengan 10 cm, berarti gimana dong? Panjang OP itu sama dengan apa? Lihat segitiganya, itu sudutnya 30 dikasih tahu. Ada yang bisa jawab? Panjang OP sama dengan apa nih? Bapak harus nulis apa ini? Sin, Pak. Ya, R dikalikan dengan sin 30. Gitu ya. Jadi nanti kalau kita cari berarti R-nya itu kan tadi 40 cm. Jadi 40 dikalikan sin 30 berapa? Sin 30,5. Setengah ya. Ini sama dengan 20 ya cm. Oke, itu lengan gaya bagi F1. Kalau lengan gaya bagi F2 berapa ya? F2. Itu kalau kalian lihat ini perpanjangan garis kerja gayanya, ini jaraknya. Jadi O ke R ya. 40. Jadi 40 cm ya. Jadi ini sama aja dengan O ke R. Ya sama dengan R maksudnya ini ya. Sama dengan R lah. Ini sama dengan 40 cm. Kemudian kalau Bapak tanya lagi untuk F3 lengan gayanya berapa itu? F3. Lengan gayanya yang mana? Sama. O ke? O ke Q. Ya, ini sama dengan R juga, sama dengan 40 cm. Gitu ya. Oke, nah sekarang kalian coba perhatikan. F1 itu menjadikan si roda ini berputar searah atau berlawanan dengan arah jarum jam. Kalian coba lihat di situ, ini F1 gayanya. itu searah. Ya, jadi dia gayanya ke sana ya. Jadi ini F1. Ya, ini titik O, ini titik P. Jadi si F1 boleh Bapak alihkan ke sana. Sehingga nanti dia memutarnya begitu. Ya, jadi searah jarum jam. Nah, dengan pertanyaan yang sama, sekarang F3, Bapak tanya F3 ya, itu menghasilkan arah putar kemana? L2. F2. F3 itu menjadikan Searah jarum jam. searah jarum jam. Jadi muternya sama ya, ke sini juga. L1 juga sama ya, searah jarum jam. Kalau F2 itu menjadikan roda ini berputar kemana? Berkebalikan dari jarum jam. Ya, Berlawanan jadi jarum jam. sana ya. Nah, gitu. Sehingga nanti kalau kalian ditanya, ya gunakan apa namanya perjanjian tadi. Tapi itu perjanjian yang tidak mutlak ya, boleh kalian balik aja. Jadi sigma tau. Jadi misalnya kalian menganggap yang searah jarum jam itu positif misalnya, ya berarti di sini nanti L1 dikalikan F1. Kemudian ditambah L3 kali F3, baru dikurangi L2 kalikan F2. Ini anggapannya adalah searah jarum jam itu positif, gitu ya. Nah, sekarang kita masukin ya. Di sini L1-nya itu 20 cm. Kalau dalam SI jadi 0,2. Dikalikan F1-nya itu 6 Newton ya. 6 ditambah L3-nya tadi 40 ya. Jadi 0,4 meter. Dikalikan F3-nya 9. Dikurangi L2. L2 juga sama 0,4. Dikalikan F2-nya berapa itu? 5 ya. Nah, gitu. Jadi nanti kalian punya ini 1,2 ditambah dengan berapa nih? 3,6 ya. Dikurangi dengan berapa? 2 ya. 2, jadi itu kalau dijumlahkan jadi 4,8 dikurangi 2. Berarti sama dengan berapa nih? 2,8 ya, Newton meter. Jadi ini jawabannya gitu. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, bisa dipahami itu? Pak. Ya.
Kalau itu yang 8N kenapa dicoret ya, Pak? Nah, tadi jadi kalau gaya itu searah dengan arah, jadi kalau arahnya gaya itu menuju pusat putar, maka dia nggak punya lengan, nggak punya L maksudnya, L-nya 0. Jadi taunya 0 gitu. Jadi misalnya ya, di sini Bapak punya sebuah batang nih. Jadi di sini Bapak buatkan misalnya ada sebuah batang. Jadi misalnya di sini ada batang nih, ya. Seperti ini. Nah, batang ini bisa berputar di ujungnya. Nah, ini pusat putarnya ya, ini P misalnya. Nah, terus Bapak kasih gaya di sini. Gayanya ke sana tuh. Nah, ini F-nya misalnya. Nah, kebetulan ini sudutnya misalnya theta misalnya ya. Nah, ini kalian untuk mencari taunya yang ditimbulkan oleh F ini dua cara. Bisa si gaya ini diuraikan. Kalian bisa menguraikan gaya ini ya. Kalau kalian uraikan, ada yang ke sana, ada yang ke situ. Nah, gitu. Nah, yang tegak lurus ini apa? F sin atau F cos yang ini? F sin, Pak. F sin. F sin ya, betul. Yang ini F cos. Nah, gitu. Nah, sekarang si F ini sudah diwakili. Jadi si gaya F ini sudah diwakili sama F sin sama F cos. Nah, tapi yang kita hitung itu F sin aja, yang F cosnya nggak usah. Tahu alasannya? Kenapa si F Karena cosnya nggak usah 0 dihitung? itu ya, Pak. Ya, karena si F cos ini kalau diperpanjang mengenai pusat putar kan? Nah, mengenai P, jadi nggak punya lengan. Nah, sementara kalau F sin ini punya lengan. Ya lengannya segini ini. Dari sini sampai sini, ini lengan gayanya untuk si F sin gitu. Oke, bisa dipahami? Oke, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke ya, kalau sudah nanti bisa kita lanjutkan. Kalau sudah bilang ya, nanti Bapak lanjutin. Pak, tadi tuh kalau gaya searah sama pusat pusat sama porosnya nggak bakal bisa Pak, atau gimana ya? Ya, maksudnya nggak menimbulkan efek putar. Ya, jadi tidak menimbulkan efek putar. Itu kalau si gayanya apa namanya garis kerja gayanya menyentuh pusat. Ya, jadi misalnya kayak gini lah. Contoh lain ya, misalnya kalian punya kotak misalnya. Yang kotak begini. Ini pusat putarnya di sini misalnya, titik T-nya di situ misalnya pusat putarnya. Nah, sekarang Bapak adakan beberapa gaya nih. Misalnya di sini ada F1. Ya, ke situ arahnya misalnya. Kemudian di sini ada F2 misalnya, F2. Kemudian di sini ada F4 misalnya. Ya. Kemudian di sini ada lagi nih. Misalnya di sini F3. Nah, oke. Nah, dari gaya F1, F2, F3, F4 ini yang bekerja pada benda ini, itu mana gaya yang bisa dieliminasi? F3, F3 Pak. Ya, F3 aja. F4. F4. Nah, F3 kan mengarah ke pusat kan? F4 juga sama, perpanjangannya mengarah ke pusat juga. Jadi menyentuh pusat. Jadi F3 sama F4 nggak usah dihitung karena nggak punya L. Ya, jadi di sini L3-nya itu sama dengan 0. Jadi di sini juga sama ya, L4-nya 0 gitu. Jadi nggak punya lengan. Lengan itu kan jaraknya kan. Nah, sementara dia mengenai pusat kan nggak punya jarak berarti. Jadi yang dihitung cuma F1 sama F2 aja dalam kasus ini. Baik, terima kasih Pak. Oke.
Bisa dilanjutkan ini? Bisa, Pak. Bisa ya? Kalau Boleh, bisa Pak. Bapak hapus nih. Oke, nah di sini ceritanya nomor 4 ya. Nomor 4 di sini dua benda A dan B. Jadi ada balok nih ceritanya ya, A dan B, masanya masing-masing itu. Jadi di situ dikasih tahu ya. Jadi massa A-nya itu adalah berapa? 5 kg ya, 5 kg. Kemudian massa B-nya adalah 2 kg. Dihubungkan dengan tali melalui katrol berupa silinder pejal ya. Masanya di sini massa katrol ya. Massa katrolnya adalah berapa itu? 2 kg. Nah, gitu. Dan berjari-jari, jari-jari katrolnya Bapak sebut saja misalnya di sini R itu sama dengan 10 cm. Oke. Hitung besar gaya tegangan tali yang terhubung kepada benda B ya. Jadi tegangan tali di sini ya yang terhubung dengan benda B seperti yang ditujukan oleh gambar berikut. Oke. Nah, di sini sebenarnya kalau kita sudah biasa ya, itu bisa dianggap satu sistem. Jadi gini, Bapak ini kan dulu ya, Bapak sampaikan kalau bagaimana ini dianggap satu sistem. Jadi ceritanya gini, kalau coba kalian lihat, B itu masanya 2 kg, A masanya 5. Ini yang akan bergerak ke bawah siapa? Si A atau si B? A. A ya. Jadi di sini ada WA. Ya. Di sini ada WB gitu. Nah, jadi gara-gara si WA ini itu jadi beratnya A ya, itu menjadikan A bergerak ke bawah, B-nya bergerak ke atas, terus katrolnya berputar ke sini. Ya, dengan percepatan sudut tertentu, alfa misalnya. Nah, ini si penyebab geraknya WA gitu. Nah, sehingga nanti kalau ini dianggap satu sistem, ya ini dianggap satu sistem ya, dianggap satu sistem. Nah, jadi kalau kalian anggap satu sistem, nanti ini menyontek hukum Newton untuk translasi. Kan kalian kalau pada gerak translasi punya begini ya, A itu sama dengan sigma F kan, dibagi dengan ya, sigma F maksud Bapak. Jadi A itu kan sama dengan sigma F dibagi dengan M. Nah, ini kalau pada gerak translasi kan gini ya. Nah, kita udah belajar nih ya dari hukum Newton kedua ya. A-nya segitu. Nah, kalau pada gerak rotasi, gantinya A itu apa? Alfa, ya percepatan sudut. Gantinya F itu apa? Tau. Jadi kalian ganti sigma tau di situ. Kemudian gantinya M itu apa? Momen inersia. Nah, jadi ini ada hubungan seperti ini. Itu analogi sebenarnya dengan ini translasi ya, ini translasi, ini rotasi gitu. Sehingga nanti kalau dari sini ya, nanti kalian bisa apa namanya tentukan begini. Jadi nanti kalian bisa cari di situ ya. Jadi alfa itu nanti akan sama dengan sigma tau. Nah, sigma tau itu apa? Nah, coba kalian lihat katrolnya di situ ya. Si massa A ya itu dikenai gaya WA. Sehingga nanti momen gayanya apa? Ya R dikalikan dengan WA gitu. Kemudian dihambat oleh satu lagi, apa itu? R dikalikan dengan WB. Ya, dibagi dengan I. I yang apa namanya? Terlibat apa? Nah, di situ ada massa A ya. A itu kan dianggap partikel ya. Jadi nanti kalian bisa tulis gini. Jadi MA RA kuadrat ditambah dengan MB kalikan RB. Ya, RB sih, R kuadrat saja ditambah dengan apa namanya? Momen inersia si katrol. Kan tadi disebut dengan silinder pejal ya. Jadi silinder pejal. Jadi di situ nanti apa namanya? Bisa setengah M katrol ya dikalikan dengan R kuadrat. Nah, bisa seperti itu. Itu nanti kalian dapat A. Ya, dapat alfa ya. Oke, nah di situ nanti kalau apa namanya misalnya masing-masing kalian bagi dengan R kuadrat, ya nanti ini juga bisa ditulis begini dari rumus ini ya.
Jadi nanti kalian itu bisa tuliskan begini. Kalau misalnya bagian atas itu dibagi dengan R, di bawah dibagi dengan R, nanti kalian punya begini ya. Kan bisa ya. Jadi atas dibagi R, ya munculnya nanti WA dikurangi WB gitu. Bawah dibagi dengan R. Itu R-nya Bapak keluarin. R nanti sama dengan apa? MA ditambah dengan MB ditambah dengan setengah massa katrol. Ini bisa dipahami nggak? Oke, bisa ya. Nah, R-nya bisa Bapak taruh di sebelah kiri. Jadi nanti alfa kali R itu sama dengan WA ya. Itu dikurangi dengan WB dibagi dengan massa A tambah massa B ditambah setengah dari massa katrol. Nah, alfa dikali R itu sama dengan A sebenarnya. Ya, itu sama dengan A. Sehingga nanti kalian dengan rumus ini tuh bisa langsung. Jadi misalnya WA-nya kan berapa tadi? Massa A-nya kan 5, jadi WA-nya 50. Dikurangi massa B-nya 20 gitu. Dibagi dengan massa katrol, massa A-nya 5. Ditambah massa B-nya 2. Ditambah setengah massa katrol berarti 1 kan? Ya, kan massa katrolnya 2, setengahnya berarti 1 ya. Jadi langsung saja 30 dibagi dengan 8 ya. Nah, jadi ini percepatannya gitu. Jadi 30 per 8 meter kan kuadrat ya. Atau bisa juga kalau mau diringkas ya berarti A-nya sama dengan berapa itu bagi 2 berarti 15 ya. Jadi 15 per 4 lah meter per second kuadrat. Nah, ini itu percepatannya. Gitu. Nah, terus yang ditanyakan bukan percepatan ya di sini. Ya kalau ditanyakan percepatan udah selesai soalnya. Nah, kalau ditanyakan apa namanya? Gaya tegangan tali yang di sini nih, yang di B. Kan tadi yang ditanyakan itu gaya tegangan tali yang terhubung dengan benda B. Jadi kalian sekarang lihat B-nya. Jadi lihat B saja. Nah, di situ ke atas ditarik oleh TB, ya, ke bawah oleh WB. Nah, kalau benda B ini saja yang kita lihat, maka geraknya adalah translasi. Kalau translasi yang munculnya sigma F itu sama dengan M kali A aja. Gitu. Sigma F-nya apa? Ya TB dikurangi WB. Itu sama dengan M kali A, berarti MB dikalikan dengan A. TB ya dikurangi atau WB-nya pindah aja ke kanan ya. WB-nya pindah ke kanan, WB itu berarti 20 kan? 20 ditambah dengan MB. MB-nya 2 dikalikan dengan 15 per 4 tadi ya. Gitu. Ya. Jadi nanti dari sini kalian punya 20 ditambah berapa itu? 15 bagi 2. 15 bagi 2 berapa? 7,5 ya. Jadi sama dengan 27,5 Newton. Nah, jadi ini adalah gaya tegangan tali yang terhubung dengan benda B atau TB gitu. Ya, jadi jawabannya B yang ini. Oke, sampai situ bisa dipahami nggak? Pak, Ya. saya mau bertanya. Nah, Dari mana yang alfa sama R kali WA kurang R kali WB per MAR kuadrat? dari mana? Apa Oh tadi? ya, itu rumus rotasi. Iya, jadi ini rumus rotasi yang ini. Kan asalnya dari sini nih. Jadi asalnya dari sini nih. Nah, dari yang ini. Ya. Jadi dari sini itu kan alfanya sigma tau dibagi I kan? Nah, tau itu apa? Kan tadi yang disebut dengan tau itu adalah L dikalikan F. Gitu. L-nya itu R di sini. Kan pusat putarnya di ini kan di katrol ini. Nah, jadi nanti si gayanya kan WA, berarti lengan gayanya kan R ini ke sini. Ini R. Ini ke sini juga R nih. Nah, ini juga R di situ. Oke, bisa dipahami nih? Apa? Oke. Sambil di ini ya, nanti kalau kurang jelas nanti Bapak jelasin lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, kalau R itu panjang tali Pak? Gimana kalau R? Adalah panjang tali. Kalau R itu jari-jari. Jari-jari dari Bu R. Jari-jari katrolnya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke.
Kalau sudah bilang ya, nanti Bapak lanjutin lagi. Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Oke, jadi ini Bapak hapus dulu. Nah, ini Bapak ulas sedikit ya. Nah, yang barusan ya. Jadi kita bisa menganggap tadi sebagai satu sistem ya. Jadi untuk kasus yang seperti ini, misalnya ini katrol tadi ya, ini katrol misalnya. Kemudian di sini ada benda ya. Ini misalnya tadi ya M1, ini ada benda lagi, misalnya ini M2 misalnya. M2. Nah, kalau misalnya ini kita anggap ya, ini bergerak dipercepat ke sana, ini dipercepat ke atas misalnya. Jadi ini dengan percepatan A, kemudian katrolnya ini berputar ya, tentu saja ke sana dengan percepatan alfa, percepatan sudut begitu. Sebenarnya bisa kita langsung gunakan rumus yang tadi. Jadi kalau ditanyakan berapa sih percepatan benda-benda ini? Jadi langsung aja analogi yang tadi sigma F dibagi dengan massa. Tapi massa di sini kita libatkan seluruhnya. Jadi di sini nanti A sama dengan apa? Yang menggerakkan siapa ini? Yang menggerakkan itu kan kalau dalam kasus ini tentu saja yang menjadikan M2 turun ke bawah itu W2. Yang menghambat yang ini W1 gitu misalnya ya. Nah, jadi nanti si sigma F-nya itu apa? Yang W2 dikurangi W1 dibagi seluruh massa. Massanya ada massa 1 tambah massa 2 ditambah dengan setengah massa katrol. Kok setengah massa katrolnya? Ya tadi ya, asal usulnya kan tadi. Jadi massa katrol di sini diperhitungkan cuma setengah. Kalian gunakan cara mengingatnya itu I-nya. Itu kan setengah MR kuadrat ya untuk apa namanya katrol yang kita anggap sebagai silinder kejal. Ya, jadi MR kuadrat gitu. Jadi nanti yang dipakai cuma setengah M ini yang depannya gitu. Jadi nanti kalau katrolnya dianggap silinder tipis bagaimana? Ya berarti di situ massa katrol aja. Karena kalau silinder tipis kan MR kuadrat, nggak ada setengahnya gitu. Oke ya. Nah, sekarang kalau misalnya Bapak ganti nih, ya, Bapak ganti misalnya sistemnya kayak gini. Misalnya ini sistemnya gini, ya. Misalnya ada benda itu kayak gini. Nah, jadi di sini ini katrol, kemudian di sini ada benda, ya, gitu. Kemudian di sini misalnya ada benda lagi, gitu ya. Ini disebut misalnya M1, ini misalnya M2. Ini geraknya tentu saja ini ke bawah ya, percepatannya A misalnya, ini ke sana percepatan A, katrolnya berputar ya dengan percepatan alfa gitu. Bapak tambahkan ini kasar misalnya, koefisien gesekan kinetisnya mu k. Oke, kalian bisa nggak merumuskan percepatannya? Ayo, tolong dirumuskan percepatannya apa? Gunakan yang tadi. Jadi sigma F dibagi dengan massa ya. Nah, kalau sigma F ini kalian lihat siapa yang menggerakkan, siapa yang menghambat gitu aja. Yang bergerak itu M1. Gaya, jangan masanya, gayanya. Yang ke sini apa? W1. W1. Terus apa lagi? Ada yang menghambat nggak? Tidak ada yang menghambat. Kan ada gesekan. Di sini ada kasar ya, ada gaya gesek kinetis. Kasar. Nah, jadi ada yang ke sana. Ini yang menghambat nih. Ini FK nih. Gaya gesekan kinetis. Jadi apa dong? Jadi di sini nanti sigma F-nya itu W1 Kurang dikurangi FK. FK gitu. Dibagi dengan semua massa. Jadi apa? Massa M1 1 ditambah massa 2 ditambah setengah massa katrol. Nah, jadi begitu.
Oke, bisa dipahami nih. Terus si FK-nya apa? Ya ini diuraikan juga. Masih kan rumus gaya gesekan kinetis? N kali mu K. Jadi mu K dikalikan N. N-nya siapa? Ya ini kan bekerjanya di M2. Tentu saja di sini N-nya N2 maksudnya ya. Sama dengan W2 nilainya. Ya, jadi nanti ini kalau kita ganti ya nanti jadi mu K dikalikan dengan W2 gitu ya. Jadi nanti bentuk akhirnya jadi W1 dikurangi mu K dikalikan W2 dibagi dengan seluruh massa nih. Jadi ada massa 1 ditambah massa 2 ditambah setengah massa katrol. Gitu ya. Oke, ini bisa dipahami nggak? Nah, satu lagi ya. Sekarang kalau gini, ya, kalau sistemnya kayak gini, tolong rumuskan sekarang. Sekarang kalau misalnya Bapak ganti sistemnya kayak gini. Kalian punya sistem kayak gini nih. Nah, di sini ada katrol, di sini ada benda. Ini ada benda. Misalnya di sini M1 ya, di sini M2. Gitu. Ini turun ke bawah nih dengan percepatan A. Ini bergerak ke sana dengan percepatan A juga, gitu. Oke ya, ini Bapak tambahkan kasar, ada koefisien gesekan kinetis. Ini sudutnya misalnya adalah theta. Oke, tolong rumuskan apa namanya persamaan percepatannya. A sama dengan W1 Oke. Jadi yang menggerakkan sistem ya. Ini di sini ada W1 terus Ada W2. yang menghambat sistem ini ada nggak? W2 sin theta. W2 Oke. sin theta. Nah, jadi di sini ada yang menghambat ya. Jadi yang menghambat ke sana ada. Nah, ini adalah W2 sin theta, bener ya. Cuman ini yang menghambat. Ada W2 cos theta mu. Kalau W2 cos itu kan apa namanya ke Ada sini ya? mu-nya, Pak. Nah, itu ada mu-nya kan? Ya. Jadi kalau W2 cos itu yang ini. Jadi dia tidak berpengaruh pada gerakan. Ini Maksudnya Pak mu dikali W cos. Oh, benar. Oke. Ya. Jadi itu gaya gesek. gaya gesek. Oke, itu ya. Oke, jadi A-nya bentuknya apa? Tolong disebutkan. W1 W1 Iya, min W2 sin theta. W2 sin theta terus Min W2 cos theta mu atau FK. ya, jadi mu K kali N ya. Nah, N-nya Ya. itu kebetulan di sini gaya normalnya ya, gaya normalnya ini N2 ya. Itu gaya normalnya sama dengan W2 cos. Jadi ini sama dengan ini. Gitu ya. Jadi N2-nya itu sama dengan W2 cos gitu, theta. Sehingga nanti mu K dikalikan N, N-nya itu W2 cos theta dibagi dengan semua massa ya. Jadi di situ ada massa 1 ditambah massa 2 ditambah setengah massa katrol. Ya udah, cuman gitu aja. Kalau sistemnya seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, nah itu. Jadi tadi kalau bentuknya seperti itu, ya tinggal tadi ya, W2 kurangi W1 dibagi dengan semua massa. Kemudian ya, kalau sistemnya yang kedua gambarnya kayak gitu ya. Oke.
Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Sudah bisa dihapus yang ini? Sudah, Pak. Udah ya? Oke, sekarang kita lihat soalnya ya. Contoh soalnya, ini Bapak hapus dulu. Nah, ini sama persis yang tadi ya. Nah, jadi yang ditanyakan percepatan. Tadi masih ingat nggak rumusnya apa? W1 kurang W2 sin theta Nah, min kalau ini, kalau kita mau rumuskan apa nih? Apa nih? Apa Bapak harus nulis apa ini? W1 Satunya di sini A ya. A Terus? kurang Dikurang apa? WB sin Ya, 37 WB sin 37 ya. Terus dikurang lagi apa? mu K Mu K dikalikan WB cos WB 37. cos 37 ya. Gitu. Kemudian dibagi semua masanya ya. Masa A ditambah masa B ditambah setengah dari masa katrol kan ya. Ini katrolnya dianggap silinder kejal ya. Jadi setengah masa katrol. Oke, nah sekarang tinggal mensubstitusi nilainya saja. WA itu masanya berapa di situ? Masa A-nya 5 ya. Jadi 50. masanya 5, jadi 50 dikurangi WB berarti 20 ya. 20. Masih ingat cos 37 berapa? Ya, cos 45. sin di sini, sin 37. 35. Ya, atau 0,6 ya. Dikurangi mu-nya 0,2 dikalikan WB tadi 20 berarti cos 37 0,8. 8. Oke. Dibagi dengan semua masa. Di situ masa A-nya 5, masa B-nya 2, setengah masa katrol berarti 1. Gitu ya. Jadi nanti kalian punya 50 dikurangi berapa? 12 ya. 12 dikurangi berapa itu? Ini 4 dikalikan 0,8 berarti 3,2 ya. 3,2 dibagi 8 ini. Coba berapa ini? 50 kurangi 12 itu kan 38 ya. 38 dikurangi 3,2. Berarti 4 ya. 0,8. Betul nggak ini? Dibagi 8. Benar nggak? Benar. Berapa nih jawabannya kira-kira? 34 bagi 8 sekitar 4 ya. 4 lebih. 4, ya 4,4 kan 32 ya 2,8 berarti 3 lah ya 3 kan 24 jadi 35 ya. Nah ini meter per second kuadrat ya. Jadi yang ini, jadi yang D ya jawabannya gitu. Sederhana ya, cuman begitu saja. Kalau sudah bilang ya.
Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya. Kalau sudah, Bapak ganti ini. Kita lihat nomor 6. Sebentar, ini belum selesai di copy. Kita lihat nomor 6 ya. Pilih. Oke. Jadi di ceritanya sebuah bola pejal, silinder tipis, silinder pejal dengan massa dan jari yang sama dilepas bersama-sama dari puncak bidang miring yang sama ya. Lalu di sini menggelinding murni ya, tidak ada selip di sana. Sudut kemiringan di situ theta, ketinggiannya h. Nah, yang ditanyakan di sini tentukan percepatan benda. Ini sebenarnya ada berapa soal? Ada 3 soal sebenarnya, tapi opsinya sama. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Jadi di sini ada 3 soal, opsinya sama ya, A, B, C, D. Jadi nanti ini 3 soal sebenarnya, disuruh nyari sendiri-sendiri. Oke ya, jadi di sini ceritanya kayak tadi. Jadi di sini itu ada bidang miring kayak gini. Ada bidang miring. Nah, kemudian di sini ada benda gitu ya, dilepaskan kemudian dia menggelinding murni. Nah, ketika dia menggelinding yang ditanyakan percepatannya gitu ya. Jadi di sini percepatan. Di situ ada 3 benda. Jadi pertama adalah bola pejal, ya bola pejal, kemudian silinder tipis dan silinder pejal, ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya sistemnya seperti ini ya. Kalau Bapak tanya, di sini ada gaya apa saja yang bekerja pada benda ini? Ya, ini boleh silinder, boleh bola sebenarnya ya. Ada gaya apa saja? Gaya berat. Gaya berat, oke, arahnya selalu ke Gaya bawah. normal. Gaya normal ada ke sana, gaya normal, terus Gaya gesek. gaya gesek betul ya. Jadi gaya gesekan itu ada di bawah ya, di sini. Ini gaya gesekan. Terus apa lagi? Ya, sebenarnya ini aja. Udah Ya, pakai ini aja gayanya, cuman kita bisa uraikan nanti. Ya, jadi pada arah apa namanya? Sin atau W cos? W sin. sin theta ya. Nah, ini sudutnya theta tadi. Nah, kemudian pada arah yang ini itu W cos ya, W cos. Oke ya. Nah, di sini itu si benda ini ya, ini kita anggap ada 3 bendanya ya. Jadi bendanya ada 3, masing-masing kalau misalnya ini bola pejal, ya ini bola pejal. Itu berarti bola pejal tadi apa? 2/5 ya, mr kuadrat. Gitu. Kemudian kalau silinder tipis misalnya, ini tadi mr kuadrat ya, mr kuadrat kulit silinder. Kemudian kalau silinder pejal itu sama dengan apa tadi? Setengah ya, mr kuadrat gitu. Nah, ini bisa kita anggap satu tulisan saja. Jadi kita anggap I itu sama dengan K dikalikan dengan mr kuadrat ya. Ya, ini maksudnya menganggap bahwasanya kalau bola pejal berarti K-nya 2/5. Kalau silinder tipis berarti K-nya 1 gitu ya. Kalau silinder pejal berarti K-nya setengah gitu ya. Nah, nanti kita masukkan yang ini aja, I sama dengan K mr kuadrat. Oke, nah si bola ini atau silinder ini itu menjalani 2 gerakan. Pertama, dia menjalani translasi dulu. Translasi. Kan dia translasi ya, jadi turun dari atas ke bawah itu dia bergerak secara translasi. Kalau translasi munculnya itu sigma F sama dengan M kali A gitu. Sigma F-nya apa? Kan yang ke bawah itu W sin. W sin theta. Yang menghambat ke atas itu gaya gesekan ya, F. Nah, ini sama dengan M kali A. Nah, ini kalau kita lihat secara translasi cuma ini yang kita punya. Ya, jadi kalian terapkan rumus translasi ya, ada apa hukum Newton seperti ini, sigma F sama dengan M kali A. Kemudian yang kedua, si bola atau si silinder itu juga menjalani rotasi. Nah, kalau rotasi bukan sigma F tapi sigma tau. Itu sama dengan I dikalikan dengan alfa. Jadi gantinya M itu I, gantinya A itu alfa. Jadi yang ini. Gitu.
Nah, sigma tau-nya yang mana? Nah, di situ kan ada 3 gaya ya. Ada gaya normal, ada gaya W, ada gaya F. Mana dari 3 gaya itu yang punya lengan gaya? Bapak ulang ya gambarnya ya. Ini ada bola atau silinder tadi. Ke bawah sini itu tadi ada W sin. Kemudian ke sini ada W cos. Ke sana ada normal. Nah, gaya gesekan itu bekerjanya di sini nih. Ini gaya gesekan. Dari gaya-gaya ini, mana yang punya lengan gaya? Kalian bisa jawab? Gaya gesek. Yang mana? Gaya gesek. Kayak gesek. Nah, cuman ini aja. Gaya gesekan, betul. Lengan gayanya yang ini. Ya, R-nya, jari-jarinya gitu. N, W sin, W cos, tidak punya lengan gaya kan? Karena mengenai pusat putar. Gitu. Ya, jadi yang punya lengan cuman F aja. Jadi di sini sigma tau, nanti munculnya cuman R dikalikan F aja. Itu sama dengan I. Nah, I-nya Bapak ganti yang tadi. K MR kuadrat dikalikan alfa. Nah, alfanya bisa diganti. Alfa itu sama dengan A dibagi dengan R yang tadi. Ya, bisa diganti. Nah, sehingga nanti kalian bisa sederhanakan nih. Kalian coret nih. R kuadrat dengan R yang di sini habis. Ya, jadi nanti F-nya munculnya adalah K dikalikan M kali A. Gitu. Nah, si rumus gaya gesekan ini bisa kalian substitusi ke sini. Ke F ini. Gitu. Nanti kalian punya apa? Kalau disubstitusi ke situ. Jadi nanti kalian punya W sin ya. W sin theta dikurangi F. F-nya Bapak ganti KMA. Sama dengan MA. Gitu. Pindahkan ke kanan semua. W-nya Bapak ganti dengan M kali G. Sin theta itu berarti sama dengan, nanti pindahkan ke kanan ya, K ditambah 1 dikalikan dengan MA gitu. M-nya bisa kalian coret nih. Nah, berarti si A-nya percepatannya nanti munculnya apa? G sin theta dibagi dengan K plus 1 gitu. Nah, ini percepatannya. Nah, kan yang ditanyakan percepatan. Nah, sekarang untuk apa namanya benda yang pertama, yaitu apa tadi benda yang pertama? Bola pejal ya. Bola pejal. Untuk bola pejal, berarti percepatannya berapa? Ingat, K-nya berapa untuk bola pejal tadi? 2/5. 2/5. 2/5 tambah 1. Itu berarti 7/5 kan? 7/5. Berarti jawabannya di sini 5/7. G sin theta. Nah, jadi jawabannya mana? Jawabannya ya 5/7 yang mana? Nah, yang ini berarti. Yang E jawabannya. Untuk bola pejal. Nah, kalau untuk yang kedua apa tadi? Yang kedua silinder tipis. Kalau silinder tipis itu K-nya 1 kan tadi ya? K-nya 1. Berarti nanti percepatannya atau silinder tipis nih ya. Silinder tipis. Jadi nanti A-nya berapa? Ya, setengah. G sin theta gitu. Ada nggak setengah G sin theta di sana? Ya, berarti jawabannya yang ini. Yang A. Untuk silinder tipis. Untuk yang ketiga, tadi silinder pejal. Ya, silinder pejal tadi, K-nya kan setengah ya. Setengah tambah 1. 1/2, 3/2. Berarti di sini nanti dibalik. Jadi 2/3. G sin theta. Gitu. 2/3 yang mana? Yang B. Gitu. Nah, maksud soal ini begitu ya. Jadi ada 3 soal, tapi dituliskan dalam 1 jawaban. Gitu. Maksudnya gitu. Oke, bisa difahami nggak ini? Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya? Coba dicermati, yang kurang jelas tanyakan.
Ada pertanyaan sampai sini? Gak ada ya? Halo, ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, karena ini sudah jam 5:15 ya. Jadi pertemuan kita pada sore hari ini kita cukupkan dulu sampai sini ya. Insya Allah nanti di pekan depan kita lanjutkan lagi. Dan sebagai tambahan informasi saja, untuk bulan Februari nanti ya, itu total KBM yang ada di sekolah itu insya Allah terkonsentrasi di materi UTBK. Jadi kita akan ya benar-benar ya mudah-mudahan kita dipermudah ya oleh Allah mempersiapkan diri untuk menghadapi soal UTBK. Jadi kemungkinan terburuk ya kalian harus berjuang di jalur UTBK. Ya, jadi nggak bisa kita mengandalkan apa namanya ya mungkin di antara kalian ada yang lolos SNMPTN, maksudnya lolos ini ya, lolos didaftarkan ya. Jadi belum tentu lolos juga. Nah, artinya kita tetap mempersiapkan sesuatu yang apa namanya kemungkinan terburuk bagi kita. Apa itu? Ya kalian ujian tulis begitu. Jadi semuanya harus mempersiapkan diri untuk ujian tulis ya. Jadi bertarung di situ ya, dipersiapkan baik-baik. Nanti mulai bulan Februari ya, bulan depan ini sebentar lagi, berarti sekarang tanggal 25 sudah. Nah, itu semua mata pelajaran itu tinggal UTBK saja. Yang non UTBK sudah nggak ada, kecuali tahfidz mungkin ya, itu pun cuma setoran hafalan saja. Nah, jadi semuanya UTBK. Jadi ini ya mudah-mudahan kita apa ya berjuang ini sungguh-sungguh gitu ya untuk mencari ridho Allah supaya kita semua dimudahkan ya. Nanti kalian menyelesaikan soal-soal UTBK gitu ya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya, semuanya sehat, semuanya dipermudah, dilancarkan ya ujian-ujiannya. Ya mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan ya bisa dicapai ya, dipermudah oleh Allah ya. Jadi ya semuanya dilancarkan ya. Sampai sini mudah-mudahan semuanya sehat. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.